Jadi pagi ini kita berada di General Building Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Sudah hadir bersama kita Pak Iwan Aflan. Pak Iwan bisa sedikit ceritakan riwayat Pak Iwan di dunia pendidikan sampai masuk ke Universitas Mangkurat. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Dr. Iwan Aflan. Saya masuk Fakultas Kedokteran Universitas Mangkurat itu mulai saya bergabung di Universitas Mangkurat yaitu tahun 1992 sebagai mahasiswa. Kemudian waktu saya sudah mendapatkan gelar sarjana kedokteran, saya direkomendasikan untuk menjadi dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Mangkurat. Walaupun saat itu masih berstatus sebagai dokter muda. Dan alhamdulillah perjalanan karir saya menjalani sebagai dokter sekaligus dosen, kemudian pernah menjabat sebagai kepala departemen, kemudian ketua program studi pendidikan profesi, kemudian juga menjabat sebagai wakil dekan 3 bidang kemahasiswaan, kemudian wakil dekan 1 bidang akademik, kemudian menjadi dekan di Fakultas Kedokteran Mangkurat dan saat ini sebagai wakil rektor 1 bidang akademik Universitas Mangkurat. Sebagai wakil rektor 1 bidang akademik, ini apa yang sudah dicapai? Apa yang kami programkan dan kami capai tentunya ini sesuai dengan tupoksi dari seorang wakil rektor bidang akademik. Tupoksi yang pertama adalah menjamin terselenggaranya pendidikan yang baik dan berkualitas di Universitas Lambung Mangkurat. Itu kami jalani dari hari ke hari. Kemudian juga mengawal akreditasi institusi sehingga akreditasi itu terus meningkat. Dan dari hari ke hari akreditasi Universitas Lambung Mangkurat itu semakin membaik, khususnya pada prodi-prodi. Kemudian yang berikutnya seperti yang dijalani hari ini sebagai penanggung jawab untuk pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru, baik melalui jalur SNBP, SNBT maupun jalur mandiri. Kami harus memastikan penerimaan mahasiswa baru itu berlangsung secara baik dan benar, kemudian mengedepankan integritas dan kejujuran. Dan itulah yang menjadi hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang wakil rektor bidang akademik. Tentunya kalau berbicara prestasi, alhamdulillah sejak di Fakultas Kedokteran dulu, mulai dari wakil dekan 3, kemudian wakil dekan 1, kemudian jadi dekan, itu beberapa prestasi sudah kami raih. Alhamdulillah ketika ada suatu legasi bagi saya, bagi kebahagiaan bagi kami, bahwa ketika kami menjabat sebagai wakil dekan 3 bidang kemahasiswaan pada saat itu berhasil menghantarkan Universitas Mangkurat khususnya kedokteran ke kancah internasional untuk persaingan mahasiswanya. Saya ingat sekali pada saat itu pada tahun 2013 kita bisa berhadir di Thailand dan berkontribusi dan berprestasi di sana dari salah satu namanya SIMPIC, Sirirai Imunologi, Mikrobiologi, Parasitologi International Competition yang diselenggarakan oleh negara Thailand waktu itu, dan itu diikuti oleh negara-negara se-Asia Pasifik, dan alhamdulillah kita bagus prestasinya di sana dan terus berlanjut sampai hari ini. Itu capaian yang kami bisa kenang, salah satu capaian utama. Kemudian di wakil dekan 3 itu juga kami menerapkan apa yang disebut dengan satuan kredit kemahasiswaan. Jadi mahasiswa itu tidak hanya SKS, tidak hanya akademik, tapi kredit kegiatan kemahasiswaannya, soft skill-nya juga selalu kami perhitungkan. Misalnya apa itu? Misalnya soft skill itu bentuknya misalnya ya kepemimpinan, kemudian manajemen organisasi, kemudian juga soft skill yang sifatnya keahlian yang tidak diajarkan di perkuliahan. Kami masuk melalui metode SKKM. Tentunya kami rintis melalui karakter building development sampai nanti pembinaan secara khusus. Nah, makanya alhamdulillah sampai hari ini Fakultas Kedokteran waktu itu sampai hari ini tuh masih salah satu yang menjadi terbaik, terutama untuk pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat nasional ya. Wakil-wakil itu hampir selalu 7 tahun terakhir ini di Fakultas Kedokteran, dan mudah-mudahan fakultas yang lain juga bisa. Nah, kemudian
penerapan itu akhirnya sebagian fakultas juga ikut menerapkan apa yang diterapkan oleh Fakultas Kedokteran, karena rintisan kami untuk membuat yang namanya SKKM dan Karakter Building Development. Kemudian waktu jadi wakil dekan waktu dekan akademik, alhamdulillah waktu itu berdiri 6 prodi spesialis dan alhamdulillah 6 prodi spesialis pertama kita. Nah, alhamdulillah itu sesuatu yang baru, sangat ya pada saat itu baru, dan itulah menjadi kenangan manis buat kami pada jabatan itu dan berbagai prestasi yang lain. Waktu menjadi dekan, alhamdulillah pecah telur. Sebelumnya belum ada di Fakultas Kedokteran itu akreditasi unggul. 6 prodi spesialis itu apa tuh? Ya 6 prodi spesialis yang tadi ya. Ya. Waktu jadi saya wakil dekan itu penyakit dalam, anak, bedah, obstetri ginekologi, paru, dan anestesi. Saya pasti hafal karena membidani itu bersama dekan pada saat itu. Kemudian pada saat jadi wadek 1 juga berhasil kami pecah telur. Nah, pecah telurnya apa? Waktu jadi dekan ya. Pecah telur itu sebelumnya kami belum punya prodi terakreditasi unggul di universitas di Fakultas Kedokteran. Nah, pada saat itu kita alhamdulillah berhasil menghadirkan beberapa yang pertama tuh 4 unggul di kedokteran. Nah, kalau untuk sebagai wakil rektor bidang akademik, tentunya selain menyempurnakan mekanisme penerimaan mahasiswa baru, mengawal akreditasi, kemudian keberhasilan mencapai akreditasi internasional pada beberapa program studi. Yang pertama itu kita berhasil 5 ya dari ASIIN. Prodi terakreditasi internasional itu kan juga suatu kenangan yang indah buat kami. Kemudian juga keberhasilan juga mengembalikan akreditasi yang sempat turun. Nah, kebetulan waktu itu kami dipercaya oleh universitas sebagai ketua tim pemulihan akreditasi Universitas Muhammadiyah. Tim pemulihan. Ya, dan alhamdulillah itu tugas itu bisa diemban dengan baik, dan kita bukan hanya kembali, tapi dari A meningkat ke unggul pada saat itu. Nah, ini sekarang Pak Iwan maju ya dalam kancah rektor. Ya. Ini apa misi Pak Iwan untuk maju ini? Adakah sesuatu yang ingin dicapai dari beberapa prestasi tadi ya sudah itu? Sebagai alumnus Universitas Sambung Mangkurat dan sebagai warga dari Sivitas Akademika Universitas Sambung Mangkurat, tentunya seperti halnya yang lain, kami juga ingin memberikan sumbangsih yang terbaik untuk universitas tercinta ini, kemudian untuk benua kita, Kalimantan Selatan dan Indonesia. Tentunya dengan berbagai pengalaman, kemudian juga hal-hal yang mungkin bisa kami berikan dan sumbangsihkan, kami berharap nanti bisa membawa Universitas Sambung Mangkurat ini semakin maju, kemudian juga semakin sejahtera. Sekarang ini harapkan. Posisi kita di nasional di 15 ya katanya. 15 itu bukan overall, tapi itu untuk akademik. Ya, untuk akademik impact, academic performance dan research impact. Jadi academic performance dan research impact itu belum dinilai secara keseluruhan. Mungkin secara keseluruhan kita mungkin berada di ranking 32 atau apa seperti itu. Tapi untuk academic impact dan research performance kita berada di urutan yang Pian sebutkan tadi. 15. Ada keinginan untuk naik lagi? Mestinya naik ya, mestinya naik. Karena kan itu juga salah satu legacy pada kami berjabatan itu, paling tidak kami beserta Pak Rektor, para wakil rektor yang lain, kemudian ketua LPPM, LPMPP, dan yang lainnya pada saat jabatan di WR1 itu academic performance-nya berada di level 15 nasional, academic performance. Artinya performance di bidang akademik. Jadi sedikit kami jelaskan tentang konsep pentahelix yang kami usung. Konsep itu adalah keterpaduan dan elaborasi 5 unsur penting dalam membangun negara ini menurut kami. Yang pertama adalah perguruan tinggi, yang kedua unsur pemerintah, yang ketiga unsur swasta, yang keempat adalah unsur masyarakat, yang kelima adalah unsur media. Nah, Universitas Sambung Mangkurat itu tidak akan mungkin ya akan bisa memberikan performa terbaik dan dampak terbaik apabila tidak melibatkan 4 yang lain.
bekerja sama dengan pemerintah, tidak bekerja sama dengan sektor swasta. Karena banyak sekali swasta ini nanti yang bisa membangun dan berkolaborasi, apalagi dalam rangka menuju kemandirian institusi. Untuk menjadi mandiri, kami harus juga berusaha universitas ini. Nah, ketika harus berusaha, siapa yang digandeng terutama selain regulasi pemerintah yang harus kita ikuti, maka kami harus bekerja sama dengan swasta. Nah, kemudian tidak lupa juga peran masyarakat, karena masyarakat ini selalu memberikan feedback atau umpan-umpan balik kepada kami, dan mereka lah yang bisa nanti mengukur dampak yang diberikan oleh sebuah universitas. Yang terakhir, media. Media ini adalah partner utama untuk mensosialisasikan segala macam kegiatan dari Universitas Muhammad, kemudian mensosialisasikan berbagai macam riset, temuan, pengabdian masyarakat. Pak Iwan, pertanyaan terakhir. Universitas Lamongan Kurat ini kan punya banyak alumni ya. Mungkin Pak Iwan bisa menyampaikan himbauan atau keinginan kepada potensi UNLAM yang luar biasa ini ya. Universitas Lamongan Kurat yang luar biasa ini kan alumni banyak ini. Ini mungkin bisa berpartisipasi ya dalam hal membangun Betul. ULM ini. Jadi apa kira-kira yang jadi ingin ULM itu bisa maju. Ya, tidak hanya karena sivitas akademikanya, ya kan, tidak hanya karena adanya orang yang berada di kampus, ya kan, tapi juga akan didukung oleh lingkungannya. Salah satu unsur lingkungan yang sangat membantu untuk kemajuan Universitas Muhammad itu adalah peran alumninya. Peran alumni inilah yang nanti akan dinilai oleh masyarakat. Dampak utama itu kan ketika sarjana-sarjana yang kami hasilkan, para master, kemudian para doktor, itu berkarya di masyarakat dan memberikan dampak yang signifikan di masyarakat. Nah, kemudian kami juga memiliki konsep apa yang disebut dengan konsep pentahelix kalau dalam pemikiran kami. Pentahelix itu adalah 5 pilar, yaitu nanti yang menyatukan dan mengelaborasikan unsur perguruan tinggi, pemerintah, kemudian swasta, masyarakat, dan media. Masyarakat dan media. Lima unsur ya. Termasuk media. Bagaimanapun media itu akan banyak sekali menyentuh masyarakat kan, dan tentunya hal-hal yang baik yang dibuat oleh perguruan tinggi itu tidak boleh hanya terkungkung dalam universitas itu, dia harus sampai ke masyarakat. Nah, misalnya riset-riset yang kami buat, pengabdian masyarakat, itu kan dampaknya itu harus tersosialisasi ke masyarakat, bukan hanya misalnya hanya tampil jurnal yang belum tentu orang membaca semuanya. Atau kaum akademisi akan membaca jurnal tapi masyarakat belum tentu, ya kan. Kemudian tidak mungkin juga hasil-hasil karya kami, hal-hal misalnya dalam bentuk penelitian, pengabdian masyarakat hanya menghiasi perpustakaan perguruan tinggi, tapi harus sampai ke masyarakat. Di situ peran media nanti akan mensosialisasikan berbagai macam hal-hal yang baik di universitas, dan juga mensosialisasikan temuan-temuan yang berhasil didapatkan oleh para akademisi yang notabene mereka adalah insan cendekia. Nah, peran media ini menjadi sangat krusial menurut kami, dan samping itu kami menyadari bahwa di dalam hal transparansi dan akuntabilitas itu kan kita juga pasti mengenal di dunia media dan di dunia pemerintahan apa yang disebut dengan indeks transparansi. Ya, tentunya kami juga harus mewujudkan itu, karena memang keterbukaan informasi publik itu merupakan sesuatu keharusan, terutama bagi sebuah perguruan tinggi. Terima kasih Pak Iwan atas waktunya. Sama-sama Bang. Semoga sukses. Amin. Mohon doa dan